Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) nampaknya hari ini memang sedang diguncang persoalan. Kisruh banyak konflik yang terjadi di internal PDIP. Dan bahkan ya seperti kita tahu ya, di berbagai daerah banyak kader PDIP yang mengundurkan diri karena tidak sepakat dengan DPP pusat dengan calon-calon yang mau diusung di pilkada serentak ini. Tapi juga banyak yang dipecat. Dan yang terakhir, ini sungguh sangat disayangkan sekali. Muncul keluar kata-kata yang menyakiti warga Sumatera Barat. Ini lebih tepatnya disampaikan oleh putrinya, Puan Maharani, yang sekaligus juga Ketua DPR RI. Saya cuplik kata-katanya ya. Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu yang disampaikan Puan. Dan kalimat ini yang kemudian direspon oleh banyak kalangan, banyak ormas, banyak politikus dan pengamat, dan banyak lagi yang lain-lainnya yang juga menyampaikan kekecewaannya terhadap kalimat ini. Ya, kalimat ini disampaikan oleh Puan Maharani secara daring ketika memutuskan calon-calon yang akan diusung oleh PDIP. Dalam hal ini adalah calon yang akan diusung oleh PDIP di Sumatera Barat. Seperti kita ketahui, dari 2014 sampai sekarang, PDIP selalu kalah di Sumatera Barat. Suaranya selalu kecil. Dan ini barangkali yang membuat berpikir keras bagaimana caranya untuk menaikkan suara di Sumatera Barat. Sampai muncul kalimat itu. Nah, saya kira tentu kalimat itu kan ada dalam konteks sebelah mana gitu kan. Konteksnya adalah ketika dia berbicara bahwa PDIP hari ini tidak mendapatkan suara yang bagus di Sumatera Barat. Dan kemudian bicara yang tadi itu, semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Kaitannya apa gitu? Kalimatnya semoga mendukung. Berarti ini ada sebuah harapan. Kalau harapan kan biasanya memang belum tercapai. Nah, jadi secara tidak langsung Puan Maharani menyatakan bahwa Sumatera Barat tidak atau belum mendukung Pancasila. Nah, kalau memang demikian, tidak atau memang belum mendukung Pancasila, datanya mana? Masa karena PDIP suaranya kecil kemudian lantas dibilang Sumatera Barat belum mendukung Pancasila? Itu kan di mana logikanya nih? Ini kan sebuah sambungan yang kemudian dipaksakan dikaitkan. Dan ini lagi-lagi yang kita khawatirkan selama ini, bagaimana Pancasila diklaim oleh salah satu pihak. Nah, dalam hal ini adalah sedang dilakukan oleh PDIP, oleh Puan Maharani. Ketika PDIP suaranya kecil, maka dibilang itu belum Pancasila. Kan tidak begitu. Oke, ini sudah diklarifikasi oleh Hasto, tapi saya kira seperti sudah bisa kita duga sebelumnya. Kalau bentukan klarifikasi semacam ini, nanti argumentasi yang dibangunnya adalah argumentasi yang normatif. Hasto Kristianto mengklarifikasi dengan kalimat seperti ini. Yang dimaksudkan Mbak Puan dan sebagaimana seluruh kader partai mengingatkan bagaimana Pancasila dibumikan tidak hanya di Sumatera Barat tetapi di Jawa Timur, di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pancasila harus dibumikan. Ibu Mega begitu kagum dengan Sumbar. Demikian juga Mbak Puan. Nah, saya kira ini kan tidak menjawab karena jelas konteksnya adalah Puan Maharani sedang berbicara tentang Sumatera Barat, bukan bicara tentang bagaimana membumikan Pancasila di bumi Indonesia. Kalau memang itu yang dimaksud, tentu yang disebut adalah rakyat Indonesia. Dan ini akan menjadi persoalan lagi ketika berbicara tentang pembumian Pancasila. Justru kan PDIP sendiri yang membuat gaduh dengan usulan Ekasila, Trisila, dan sebagainya itu. Sumatera Barat sudah terkenal nasionalismenya, Pancasilanya. Bung Hatta sendiri kan dari sana. Ini saya kira blunder yang sangat besar yang dilakukan Puan Maharani selama perjalanan karir politiknya. Jadi sangat tidak selesai dengan klarifikasi yang disampaikan oleh Bung Hasto itu. Karena yang harus mengklarifikasinya langsung adalah Puan Maharani. Karena kalau tidak, maka itu benar-benar telah menyakiti warga Sumatera Barat dan warga Indonesia secara keseluruhan. Karena kita kan sudah integral, sudah menjadi satu. Ketika ada satu wilayah yang kita tahu
Wah, itu baik-baik saja, aman-aman saja. Bahkan bisa terbilang wilayah yang sangat layak dicontoh oleh wilayah lain dari berbagai aspeknya. Bahkan termasuk pola penanganan COVID-19-nya ini yang di Sumatera Barat kan banyak ditiru. Sumatera Barat banyak membantu daerah-daerah lain karena kecepatannya melakukan swab test. Ini kemudian disempitkan menjadi hanya sekedar urusan partai politik. Betul. Ini memang dibicarakan dalam konteks internal PDIP. Tapi kan daring. Tapi kan itu juga ditonton oleh semua orang. Saya kira bukan menjadi pembahasan yang private, bukan menjadi pembahasan yang rahasia. Karena memang lazim juga di partai-partai lain pun kan demikian. Banyak pembahasan-pembahasan internal yang kemudian ditonton, disaksikan oleh rakyat Indonesia. Bahkan yang lucunya lagi, ada penjelasan bahwa bagaimana Ibu Mega begitu mencintai Sumatera Barat karena makanannya. Ya, makin gak berhubungan ya. Apalagi disampaikan saya ditugaskan oleh Ibu Mega untuk menuliskan resep-resep masakan dari Sumatera Barat. Aduh, nampaknya lebih jujur Ibu Mega yang bicara tentang keanehannya. Kenapa ya Sumbar tidak suka pada PDIP? Kenapa PDIP tidak begitu disukai di Sumatera Barat? Dan itu kan seperti kata-kata seorang ibu yang mempertanyakan kepada anak-anak muda yang lebih pintar barangkali ya. Ini ada apa? Kenapa? Tolong dicari tahu gitu. Tolong dekati mereka. Dibandingkan dengan Puan Maharani yang barangkali karena sepak terjang politiknya belum terlalu panjang, minimal belum selama ibunya, sehingga dia tidak tersaring kata-katanya. Sekarang semua politikus bicara, dari Demokrat, dari PKS, dari berbagai organisasi juga muncul. Ya, ada organisasi pergerakan milenial Minang, ada Garda NKRI Sumatera Barat, jelas menyatakan bahwa mereka tersinggung dengan ucapannya yang menilai secara tidak langsung Sumbar dianggap tidak mendukung Pancasila. Dan kedua organisasi ini mengancam akan melakukan aksi besar-besaran jika Puan Maharani tidak meminta maaf kepada seluruh rakyat Sumatera Barat. Ya, tuntutan yang saya kira senada, seirama dari semua pihak yang merasa kecewa, tersinggung, sakit hati oleh ucapan ini. Jangan dilama-lama kalau memang ingin memperbaiki keeratan kerukunan rakyat Indonesia. Harus segera secepat mungkin menyampaikan permohonan maafnya, dan kalau terus-terusan menggunakan cara-cara yang mencari alasan, mencari pembenaran, atau bahkan yang lebih parah justru menyalahkan pihak-pihak lain, mungkin pers atau siapa, maka saya kira ini sebuah presiden buruk yang lagi-lagi terjadi di perpolitikan negeri ini dan membuat suram masa depan politik kita. Maka dari itu, kita yang sadar, kita yang paham, kita yang harus memperjuangkannya.